Di dataran tinggi Skotlandia, Jimmy sedang menonton TV bersama Eddie Kedik dan sepupu-sepupunya. Tiba-tiba sebuah siren mulai berdering di luar, dan sang bibi menutup pintu. Sambil menyuruh anak-anak agar tak bergerak, membuat anak-anak ketakutan, karena mereka bisa mendengar kekacauan di sekitar rumah. Jimmy pergi ke pintu dan memanggil ayahnya, hanya agar pintu mulai bergetar. Pada saat itu, kamar dibuka paksa dan zombie seperti makhluk yang dikenal sebagai yang terinfeksi menyeruak masuk. Mereka menyerang gadis-gadis itu dengan cepat, melahap mereka tanpa memperhatikan Jimmy di balik pintu. Ia menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri, dan harus menyaksikan ibunya dimakan di ruangan lain. Saat ia berlarian di sekitar rumah, ia terus melihat semua kerabatnya perlahan berubah menjadi terinfeksi. Tapi untungnya, ia berhasil meninggalkan gedung. Ada lebih banyak terinfeksi di luar, sehingga Jimmy bergegas ke gereja untuk menemukan ayahnya dan meminta bantuannya. Namun, pendeta tidak menganggap yang terinfeksi adalah hal yang buruk. Bahkan, ia berpikir mereka telah diselamatkan karena di matanya ini adalah hari penghakiman. Ia memberi Jimmy salib emasnya dan memintanya untuk memiliki iman. Pada saat itu, yang terinfeksi menyeruak melalui jendela, dan Jimmy melarikan diri. Tapi ayahnya tetap kembali, karena ia ingin diselamatkan. Yang terinfeksi menumpuk padanya, dan dengan cepat menggigitnya, menyebabkan ia menjadi orang yang terinfeksi juga. Semua kekacauan ini disebabkan oleh virus kemarahan. Benua Eropa mengusirnya dan mengisinya. Di Inggris, yang terputus dari seluruh dunia, itu menjadi gurun, di mana orang-orang yang selamat harus berjuang sendiri. 28 tahun setelah wabah awal, komunitas yang selamat tinggal di Pulau Lindisfarne, zona aman yang dipisahkan dari daratan oleh jalan lintas pasang surut. Hari ini seorang anak bernama Spike akan diajari cara membunuh pertamanya yang terinfeksi. Ayahnya, Jamie, menyiapkan sarapan, tapi menyela ketika ia mendengar istrinya yang sakit. Isla jatuh di kamar tidur. Keduanya bergegas untuk memeriksanya, dan dia ketakutan ketika dia mendengar Spike akan berlatih hari ini. Pertengkaran terjadi kemudian. Tapi setelah beberapa kata, dia hanya tenang. Dia terus-menerus menderita kehilangan ingatan dan kebingungan, sehingga separuh waktu, dia tidak mengerti apa yang terjadi. Kembali ke dapur, Spike menemukan Sam yang memberinya busur baru. Dalam perjalanan mereka keluar kota, semua orang bersorak untuk lonjakan dan mendoakan semoga dia beruntung. Di gerbang kota, Jenny mengingatkannya pada peraturan. Setiap orang yang pergi diperbolehkan untuk kembali. Tapi, jika seseorang tidak kembali, tak seorang pun akan pergi mencari mereka. Penyelamatan telah membuat mereka kehilangan terlalu banyak nyawa. Lalu duo ini melintasi jalan lintas untuk mencapai daratan. Jamie berbagi banyak cerita dari masa lalu. Dan lonjakan. Tak percaya orang bisa hidup jauh dari laut. Mereka menyeberangi jembatan untuk mencapai hutan, selalu menjaga telinga keluar untuk musuh potensial. Akhirnya, mereka menemukan lambat, terinfeksi, merangkak di tanah dengan seekor burung di punggungnya. Ketika berhenti untuk memakan beberapa cacing, lonjakan menyiapkan busurnya dan menembakkan anak yang mengenai yang terinfeksi di leher untuk kematian yang cepat. Lain yang terinfeksi mendekati mereka dari belakang, sehingga Jamie membunuhnya dengan panah juga. Suara-suara itu menarik lebih banyak monster, dan Jamie membunuh satu lagi. Tapi, Spike memintanya untuk melepaskan yang terakhir. Jamie bangga pada anaknya. Bagaimanapun, Spike merasa aneh karena harus membunuh. Duo ini terus bergerak melalui hutan dan melihat beberapa hewan indah. Akhirnya, mereka menemukan rumah yang ditinggalkan, di mana yang terinfeksi diikat terbalik dengan tas menutupi kepalanya, dan huruf-huruf diukir di punggungnya. Jamie berteori seseorang menangkapnya sebagai manusia dan meninggalkannya sebagai umpan, sehingga sekarang dia juga terinfeksi. Dia ingin Spike membunuhnya, tapi yang terinfeksi terus berjuang, dan anak itu terlalu takut. Yang terinfeksi berhasil melepaskan dirinya, dan Spike terkejut menjadi menembak. Jadi anak panah ke kepala membunuh monster itu. Sesudahnya mereka terus berkeliaran dan menemukan seekor binatang yang setengah dimakan di tanah. Spike mendongak dan menemukan kepala dan tulang punggungnya tertancap di pohon untuk pertama kalinya hari ini. Kekhawatiran Jamie, karena hal ini bisa saja hanya dilakukan oleh seorang alfa terinfeksi. Ia membuat anaknya bergerak lebih cepat dan tak mengeluarkan suara apapun. Sebagaimana mereka terus melangkah, ketika sampai di lapangan terbuka, mereka menemukan gerombolan yang terinfeksi dan pemimpin alfa mereka, sehingga keduanya bergegas kembali ke hutan. Sebagai pengejaran terjadi, kemudian bahaya tak menghentikan Jamie untuk tetap melatih lonjakan, memberitahunya cara menembak saat bergerak, dan pergi untuk pukulan membunuh, yaitu jantung dan kepala. Mereka kembali ke rumah yang ditinggalkan, menembak setiap terinfeksi yang mengikuti mereka, sambil mencari tempat aman untuk bersembunyi. Akhirnya,
Mereka menemukan pintu masuk ke loteng dan naik ke dalam. Menutupnya, sebelum yang terinfeksi sempat melihat mereka. Berjam-jam berlalu, dan keduanya terus melihat keluar. Tapi sang Alpha tak pernah meninggalkan area. Jamie menjelaskan pada anaknya bahwa Alpha lebih besar, pintar dan membutuhkan terlalu banyak anak panah untuk dibunuh. Mereka tak punya anak panah tersisa. Jadi untuk saat ini, mereka harus menunggu. Spike merasa bersalah karena ia gagal beberapa tembakan dan terlalu takut untuk menembak lebih cepat. Tapi Jamie meyakinkannya bahwa dia melakukan yang luar biasa untuk pertama kalinya. Di tengah malam, mereka melihat seseorang dengan cahaya, dan Jamie menjelaskan itu patroli karantina. Di sisi yang berlawanan, mereka melihat api dan lonjakan penasaran tentang itu. Tapi Jamie dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Ketika Spike tertidur, dia mengalami mimpi buruk yang sangat aneh tentang ibunya yang tenggelam. Dan struktur bergetar. Jamie membangunkannya karena rumahnya yang bergetar, dan mereka harus keluar dari keduanya dengan cepat bergegas keluar, dan berhasil melarikan diri tepat sebelum atap runtuh. Mengetahui bahwa kebisingan akan menarik yang terinfeksi, Jamie dan Spike mulai berlari pulang secepat mungkin. Air pasang telah menutupi jalan lintas, tapi itu tidak terlalu dalam, sehingga mereka masih bisa melewatinya. Tiba-tiba sekelompok burung terbang di atas mereka, dan Alpha muncul di jalan lintas untuk mengejar mereka. Lonjakan tergelincir di atas air beberapa kali, tapi Jamie bertindak cepat untuk membantunya, dan bersama-sama mereka berlari cukup cepat untuk kembali ke darat. Jamie kemudian berteriak dan meniup peluit untuk memperingatkan para penjaga. Di gerbang, kelompok menyalakan lampu untuk menemukan Alpha dan menembaknya dengan panah untuk membuatnya jatuh. Makhluk itu pulih dengan cepat. Jadi panah berikutnya dibakar sebelum ditembak. Ini benar-benar menurunkan Alpha, dan Jamie bisa menyeret putranya ke gerbang. Jenny membuat mereka menunggu beberapa detik, sampai dia yakin mereka tidak terinfeksi, sebelum akhirnya membuka gerbang untuk membiarkan mereka masuk. Nanti, di pesta, semua orang merayakan kembalinya Spike dan pembunuhan pertama. Jamie menceritakan kisah lengkapnya, tapi Spike tidak nyaman dengan perayaan begitu banyak pembunuhan. Kerumunan mengangkat paku di kursi, dan dia diizinkan untuk minum. Akhirnya, lonjakan terlalu kewalahan dan bergegas keluar untuk muntah. Pada saat itu, dia melihat Jamie menyelinap dengan wanita lain, dan sangat terpukul menyaksikan ayahnya berselingkuh. Spike pulang, di mana Sam mengawasi Isla yang sedang tidur. Setelah berbagi detail tentang petualangannya, Spike bertanya pada Sam tentang api yang dilihatnya. Sam mengira itu adalah Dr. Kelso, dan mengatakan bahwa Jamie menolak untuk membicarakannya karena suatu alasan, tapi dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Keesokan paginya, Isla bangun dengan sakit kepala yang luar biasa dan meminta obat. Tapi Spike tidak tahu di mana menemukannya. Lalu Jamie kembali, dan Spike tidak tahan melihatnya. Jadi dia meninggalkan ruangan setelah beberapa menit. Spike mengumpulkan kekuatan untuk bertanya pada Jamie, mengapa dia belum menyuruh Kelson untuk memeriksa Isla. Jamie menjelaskan bahwa Kelson menjadi gila sejak lama dan berbagi cerita tentang apa yang terjadi. Terakhir kali mereka mencoba mengunjunginya 15 tahun yang lalu, sekelompok pencari makan, termasuk Jamie, menemukan ribuan mayat di tanah, tersusun rapi dalam barisan di sekitar api besar. Kelson muncul untuk membawa mayat-mayat itu ke api, dan bahkan melambai pada kelompok itu, yang lari dengan ngeri. Spike menegaskan bahwa Island membutuhkan bantuan, dan memanggil ayahnya untuk perselingkuhannya, yang berakhir dengan Jamie menamparnya. Dia segera menyesalinya, tapi Spike berjalan ke atas, ke sisi ibunya. Ketika Jamie mencoba mengikutinya, Spike mengeluarkan pisau dan menyuruhnya menjauh dari mereka. Jamie dengan mudah melucuti senjatanya, tapi dia tidak ingin memperburuk keadaan. Jadi, dia mengembalikan pisaunya ke paku dan daun. Beberapa saat kemudian lonjakan menyalakan gudang yang terbakar. Lalu dia berlari untuk memperingatkan para penjaga, mengatakan, semua orang di kota membutuhkan bantuan untuk memadamkan api. Dia berjanji untuk berjaga-jaga saat orang dewasa pergi. Tapi begitu dia sendirian, Spike mengambil Isla dan mereka pergi melalui gerbang untuk mengambil jalan lintas ke daratan. Isla panik ketika dia menyadari di mana mereka berada, dan terus memanggil Jamie dan ayahnya. Spike menenangkannya dan meyakinkannya bahwa seorang dokter akan membantunya. Setelah berjalan sepanjang hari, mereka menemukan sebuah bangunan untuk bermalam di Isla. Bosan terus menonton dan bangun lonjakan untuk berbagi cerita dari sebelum wabah, mengatakan bahwa lonjakan sangat mirip dengan ayahnya. Saat percakapan berlanjut, Isla mulai memanggil ayah Spike. Dia menyuruhnya tidur sementara dia berjaga-jaga. Sayangnya, Spike lelah dan akhirnya tertidur juga.
Jadi, yang terinfeksi berhasil memasuki gedung. Ia mencoba memakan tali sepatu Spike dan meludahinya ketika ia menyadari bahwa mereka bukan cacing. Lalu ia mendekati wajah Spike. Tapi ketika ia akan menggigit, seseorang menariknya kembali pada saat itu. Spike terbangun dan mengira ia memimpikan semuanya. Tapi mayat orang yang terinfeksi ada di dekatnya. Isla mengatakan ia tak tahu apa yang terjadi. Tapi kilas balik mengungkapkan, ia menghantamkan kepala orang yang terinfeksi ke patung. Sementara itu, sekelompok tentara sedang dikejar gerombolan orang yang terinfeksi. Mereka mencoba menembak makhluk sebanyak mungkin. Tapi banyak prajurit yang terluka. Dan mereka tak punya banyak peluru tersisa. Segera, yang terinfeksi menyusul mereka dan mulai menggigit mereka. Menyebabkan mereka berubah juga. Tentara lainnya terpaksa menembak rekan satu tim mereka. Dan hanya 3 yang berhasil melarikan diri. Mereka mencapai sebuah terowongan dan menutup pintu gerbang sebelum membuka api untuk membunuh orang yang terinfeksi yang terlalu dekat. Sesudahnya mereka menjelajahi terowongan, hanya untuk dilompati oleh seorang alfa. Ia menangkap seorang prajurit dan merobek kepalanya dengan tulang belakang yang ia gunakan untuk merobohkan pria lain. Prajurit ketiga menembak lebih banyak terinfeksi di pintu dan berlari dari terowongan kembali ke Isla dan lonjakan. Mereka terus melakukan perjalanan sambil berurusan dengan delusi Isla. Ketika mereka menemukan patung tua yang ia bicara untuk lonjakan sebentar. Sambil mengira, ia ayahnya, hidungnya mulai berdarah. Dan baunya menarik orang yang terinfeksi. Tapi lonjakan cepat membunuhnya dengan panah. Beberapa tetesan darahnya di dahi Ayla. Jadi Spike bergegas membersihkannya sebelum ia sempat menyentuhnya. Tak lama kemudian, yang lebih terinfeksi tiba. Dan duo ini berlari secepat mungkin. Dengan Spike menembakkan panah setiap kali musuh terlalu dekat. Akhirnya mereka berhasil sampai ke pom bensin. Dan berjuang dengan pintu. Itu hingga mereka berhasil masuk ke dalam. Ruangan dipenuhi asap yang membuat sulit bernapas. Yang terinfeksi mengikuti mereka ke dalam. Dan duo ini harus terus berlari. Spike meraih beberapa benda dan melemparkannya ke makhluk-makhluk itu. Untuk memperlambat mereka, ada terlalu banyak monster. Dan mereka mengepung mereka di jalan buntu. Tapi pada saat itu sebuah palka langit-langit terbuka. Dan Mr. Eric menyuruh keduanya bersembunyi. Lalu ia menembaki yang terinfeksi. Dan kontak dengan asap menyebabkan ledakan besar. Kobaran api membakar semua makhluk yang mati-matian mencoba melarikan diri. Tapi mati, jatuh sebelum mereka bisa pergi. Isla dan Spike telah bersembunyi dengan baik dan jangan sampai terluka. Segera setelah ada celah, mereka meninggalkan gedung. Sementara Isla muntah dan mengatasi sakit kepala, Eric mendekati mereka untuk meminta bimbingan. Dan panik ketika Spike tak punya jawaban untuk diberikan kepadanya. Pada akhirnya, Eric memutuskan untuk pergi bersama mereka. Dan bahkan sukarela menggendong Isla saat mereka bepergian. Setelah beberapa jam, mereka berhenti untuk istirahat dan makan beberapa apel. Eric mencoba ponselnya, tapi ia tak punya sinyal dan sedikit daya tahan baterai tersisa. Spike tak pernah melihat ponsel sebelumnya, jadi Eric mengajarinya cara kerjanya dan menunjukkan foto pacarnya. Sejak Spike tak pernah melihat operasi plastik juga. Menurutnya, wanita itu tampak aneh. Pada saat itu, baterainya habis dan Eric membuang ponsel itu. Lalu rombongan itu pergi, dan Isla meninggalkan orang-orang itu ketika ia mendengar suara berisik. Ia mengikutinya ke kereta terbengkalai penuh tikus. Dan di dalamnya, ia kaget mendapati wanita hamil terinfeksi. Pada awalnya yang terinfeksi agresif, tapi Isla menunjukkan bahwa ia tak bermaksud jahat dan membantunya melahirkan ketika anak laki-laki tiba. Isla membuat Spike memotong tali dan membersihkan bayi itu dengan air. Ketika yang terinfeksi mengaum dan bergerak maju, Eric segera menembaknya mati. Eric ingin membunuh bayi itu juga. Bagaimanapun dan Isla telah melihat lebih dekat dan menyimpulkan anak itu manusia. Ketika Eric hendak menembak pula, tangan yang terinfeksi menjangkau melalui langit-langit dan menariknya keluar. Kemudian yang terinfeksi melompat ke dalam, mengungkapkan bahwa ia seorang alfa dan bahwa ia memiliki kepala Eric. Ketika ia menyadari yang mati terinfeksi, ia menjadi marah besar dan mulai mengejar manusia-manusia. Sebagaimana mereka berlari, Spike terus menembakkan panah yang tak menimbulkan banyak kerusakan, tapi setidaknya memperlambat Alpha turun. Segera, Spike, Isla dan bayi itu berhasil turun dari kereta, dan Alpha melakukan hal yang sama untuk melanjutkan pengejaran. Bagaimanapun, Dr. Kelson tiba dan menjatuhkannya dengan anak panah penenang. Sesudahnya Kelson memperkenalkan dirinya, menjelaskan ia menjaga tubuhnya tertutup yodium karena melindunginya dari virus. Ia mengambil kepala Eric, sebagaimana ia memanggil Alpha Samson, dan mengatakan ia tinggal di daerah itu selama 3 tahun. Tapi biasanya Kelson menjaga jarak.
Spike meminta dokter membantu mamanya. Dan Kelson setuju untuk membawa mereka ke pelipis tulangnya, yang merupakan tempat suci. Seperti tempat yang ia ciptakan untuk mengenang orang mati. Ribuan tulang telah diikat menjadi pilar, dan tengkorak telah ditumpuk untuk membuat menara. Kelson telah menggunakan kedua manusia itu dan menginfeksi, karena menurutnya, mereka sangat mirip. Kepala Eric dilemparkan ke dalam api, dan setelah semua daging telah dibakar habis, Kelson mencuci tengkorak, dan meminta Spike untuk menambahkannya ke menara. Sesudahnya Kelson mendengar cerita bayi itu, dan menyimpulkan, plasenta melindunginya dari infeksi. Ia menjalankan berbagai tes pada Isla, dan menentukan bahwa ia mengidap kanker stadium akhir. Sementara Isla menangis melonjak panik, karena ia tak mengerti bahwa ia tak bisa begitu saja mencuri beberapa obat untuk menyembuhkannya. Isla menghibur anaknya dan mengakui, ia sempat curiga kanker beberapa saat. Tapi ia belum yakin menjauhkan mata Spike. Isla memberi isyarat agar Kelson menunjukkan persetujuannya, minta ampun. Kelson mengajarinya tentang konsep kenang-kenangan Mori. Dan kenang-kenangan pada Mori, yang berarti, setiap orang harus ingat untuk mati dalam cinta pada waktu yang tepat. Isla meletakkan bayi itu dalam pelukan Spike, sebelum menyusul Kelson ke hutan. Tempat ia mengeluarkannya dari kesengsaraannya. Spike memikirkan semua kenangan indah bersama ibunya, hingga Kelson kembali dengan tengkorak Ayla yang bersih. Setelah menyerahkan bayi itu pada dokter, Spike memanjat menara dan meletakkan tengkorak kepala Ayla di paling atas. Saat matahari terbit di pagi hari, Samson muncul, berlari-lari di lapangan, sehingga Kelson mendorong anak-anak itu ke lubang rahasia yang ia bangun untuk perlindungan. Samson menemukan mereka dan mengaum pada mereka saat ia mencoba membuka tutup. Tapi ia tak bisa dan menyerah. Kelompok itu menganggap mereka aman. Bagaimanapun, Samson kembali dengan menerobos kayu dan meraih Kelson, menggoyangkannya sebelum mulai mencekiknya. Spike mendapat salah satu jarum penenang dokter itu dan menyuntikkan lengan Samson, yang langsung membuatnya tertidur dan menyelamatkan Kelson. Setelah itu, Spike kembali ke kota. Dengan bayi dalam keranjang, ia menamainya Isla dan meninggalkannya dengan catatan di luar gerbang. Agar Jenny menemukan catatan itu diambil untuk Jamie, yang membacanya untuk mengetahui bahwa lonjakan telah hilang dan tak ingin ditemukan. Surat itu juga memperjelas bahwa Kelson tidak gila dan bayi itu bersih. Seorang Jamie yang putus asa berlari keluar kota untuk menemukan anaknya. Bagaimanapun, air pasang terlalu tinggi dan ia tak bisa pergi. Jauh, 28 hari kemudian, lonjakan sedang berkeliaran di daratan dan bertahan hidup dengan hewan-hewan yang diburunya. Ketika seorang yang terinfeksi mencoba mendekatinya, ia dengan mudah membunuhnya dengan satu tembakan. Ada lebih banyak makhluk yang datang, sehingga lonjakan harus kabur. Jalan terhalang oleh dinding batu besar. Tapi untungnya hanya satu yang terinfeksi menemukannya di sana, dan Spike membunuhnya juga. Tiba-tiba, seseorang membuat suara terkejut, dan Spike berbalik untuk menemukan Jimmy yang lebih tua, yang masih mengenakan salib ayahnya. Jimmy terkesan dengan keterampilan Spike, dan mengungkapkan dia adalah timnya sendiri. Ada lebih banyak terinfeksi datang, sehingga kelompok itu melompat dari dinding dan bertarung bersama-sama untuk menjatuhkan semua makhluk dalam hitungan menit. Mereka tertawa saat melakukannya, karena mereka menikmati membunuh secara brutal seperti ini. Jimmy merayakan kemenangan dengan sorakan, dan memberitahu Spike bahwa mereka harus berteman.